festival yang membuat kita ada greget untuk datang ke Desa Kepo. Dan tentunya ini ada riwayat-riwayat ketika zaman dulu, ada kisah makam Mbah Bolem. Memeden Gadu ini ya Pak, waktu itu. Mungkin masyarakat ada yang masih belum jelas, belum paham gitu. Dan setelah manganan, biasanya di siang harinya Senin itu ada tayub atau joget. Oh gitu, di lokasi ini juga Pak? Di makam Bolem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Petinggi Sawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Desa Kepo ya Pak Inggi ya? Oh iya, iya. Dan ini ada semacam kayak orang-orangan sawah kalau zaman dulu kita bilang. Dan ini ada tradisi di Desa Kepo ya Pak yang bernama Memeden Gadu. Yang hari ini, saat ini sedang dirayakan. Sebetulnya perayaan Memeden Gadu itu momentum untuk Desa Kepo yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Itu tujuannya untuk apa sih Pak? Memeden Gadu itu sebagai bagian dari adat budaya Desa Kepo, yang mana pada tradisi Desa Kepo itu memang mayoritas petani, dan di petani khususnya di musim padi itu kan untuk mengusir hama dari burung itu kan Memeden Gadu. Oh iya. Dan itu menjadi budaya masyarakat Kepo khususnya petani. Setiap musim padi itu ya untuk mengusir hama ya memang Memeden Gadu. Ini unik sekali begitu loh. Ini terbuat dari apa Pak Memeden Gadu ini? Ya Memeden Gadu ya khas dari hasil petani yaitu dami. Oh dami. Kalau bahasa Indonesia dami itu apa? Jerami ya Pak? Jerami. Ya. Jerami. Kalau bahasa Jawa dami ya. Di sini dami dibuat seperti orang-orangan sawah begitu, terus untuk menakut-nakuti hama, yaitu termasuk di sini salah satunya adalah burung. Tikus juga ya Pak? Iya. Oke. Baik Pak Sawi, kami pengen tahu juga kenapa kok dinamakan Memeden Gadu? Kok Gadu gitu loh Pak? Kan padahal kalau di Jepara kan kita kenal padi itu kan macam-macam. Kenapa di sini kok Gadu gitu? Gadu itu kan tanam padi kedua. Ditanam kedua namanya Gadu. Maksudnya tanam kedua setelah musim hujan gitu? Iya, yang kedua namanya Gadu. Dan di sini berarti pengairannya dari sungai. Dari sungai, tidak Alami. mengandalkan air hujan. Enggak alami. Oh iya iya. Aliran air sungai di sini lancar Pak? Lancar. Meskipun itu musim kemarau? Iya, lancar. Oh iya iya. Karena iya, ini iya, mayoritas hasil masyarakat Kepuan tani. Rata-rata semuanya mayoritas petani ya? Petani. Untuk penjualan padi di sini seperti apa Pak? Ya alhamdulillah untuk tahun 2021 itu kan sudah digalang oleh Dinas DKPP dalam rangka untuk ketahanan pangan. Jadi hasil panen padi petani sekarang dikumpulkan dalam lumbung desa atau lumbung pangan yang sekarang sudah dikonsumsi oleh ASN Kabupaten Jepara. Oh iya iya. Di setiap bulan lumbung pangan atau lumbung padi Kepo itu memberi suplai ke Dinas DKPP untuk ketahanan pangan. Oh begitu ya Pak ya. Jadi di sini mayoritas subur gitu ya Pak padi-padinya. Dan apakah selama ada acara festival Memeden Gadu ini pernah nggak sih gitu panennya mengalami kerugian gitu? Ya kalau itu kan kadang terjadi hama, ada hama wereng, ada hama lain. Ya tapi itu jarang. Karena itu kadang musim atau alam. Gini Pak, kami masih ingin tahu soal kisah tentang Memeden Gadu. Ini kan dirayakan setiap tahun festival ini. Itu sebetulnya Memeden Gadu ini dari tradisi dari nenek moyang zaman dahulu atau memang ini adalah sebuah karya yang diciptakan oleh generasi muda sekarang gitu? Oh iya, itu Memeden Gadu itu sudah menjadi budaya masyarakat tani Kepo. Tradisi zaman dulu? Dari dulu ya
untuk mengusir hama ya seperti itu. Maka semakin bertambah waktu, akhirnya dikemas dalam ini kalau tidak dibudayakan akan punah. Maka dijadikan sebuah budaya petani. Jadi ini adalah salah satu juga untuk supaya tidak punah ya, menguri-uri kebudayaan Jawa itu tadi ya Pak ya. Iya. Iya. Manfaat yang bisa diambil dari acara Memeden Gaduh ini. Nah, karena ini untuk nguri-nguri adat atau budaya masyarakat Desa Kepo, ya manfaatnya secara umum ya bermanfaat untuk masyarakat petani Kepo. Ya secara ekonomi ya hasil dari tani itu kemudian sekarang dikemas menjadi sebuah budaya, sekarang juga dikembangkan menjadi desa wisata budaya. Oh, jadi Kepo sekarang menjadi desa wisata budaya dengan adanya Memeden Gaduh Iya. ini. Masyarakat Jepara banyak yang belum mengerti tentang riwayat kisah ya. Di sini kan ada kisah tentang makam Mbah Bolem. Iya. Mbah Bolem benar ya Iya. Pak ya. Mbah Bolem ini dulu riwayatnya adalah beliau adalah yang mencetuskan kegiatan Memeden Gaduh ini. Ceritanya yang detail gimana sih Pak? Dan tentunya ini ada riwayat-riwayat ketika zaman dulu ada kisah makam Mbah Bolem yang konon katanya beliau ini adalah pencetus ide acara kegiatan Memeden Gaduh ini ya Pak. Iya. Waktu itu mungkin masyarakat ada yang masih belum jelas, belum paham gitu. Kisahnya itu seperti apa detailnya gitu loh Pak. Oh ya, dulu di saat saya kecil itu di makam Bolem itu ada, kalau ada masyarakat sakit kan masih primitif dulu tuh. Jadi nadar ke makam Bolem sembuh. Ada Gitu ya. punya ini apa piaraan hewan, misalnya sapi, kerbau sakit, terus minta obat ke sana sembuh. Iya, iya. Akhirnya iya, sampai iya. berpuluh-puluh tahun tradisi itu berjalan, kemudian sekarang kan karena sudah menjadi ya hampir Islami lah Kepo itu. Adat seperti itu sudah tidak ada. Oh gitu Pak. Akhirnya oh ternyata Mbah Bolem itu punya kelebihan. Jadi sekarang banyak warga lain yang jarah ke Bolem. Dan ini salah satunya ya untuk menghormati Mbah Bolem itu tadi. Kenapa sih Pak menghormati Mbah Bolem gitu? Ya karena Mbah Bolem itu menjadi leluhur atau pemula perkembangan atau pembukaan Desa Kepo. Dan dari tahun demi tahun masyarakat itu adat secara Islam itu kan menghargai orang-orang sebelumnya. Oh gitu ya. Untuk menghargai orang-orang sebelum nenek moyang lah ya Iya. berarti. Baik Pak, sebenarnya rangkaian acara dalam Memeden Gaduh ini dari mulai dari tanggal berapa sampai berapa, terus kira-kira acara yang paling keren itu apa aja sih Pak? Iya, ini festival Memeden Gaduh di Kepo ini dimulai tanggal 17 Juni kemarin. Iya, iya. Pembukaan, kemudian semua kegiatan yang ada di wilayah Desa Kepo menjadi bagian dari kegiatan ini. Ada olahraga, ada kesenian termasuk emprak, kemudian yang dari Islami rebana, kemudian Gama Petra, kan ada tari-tari yang dikemas di Gama Petra itu tari kolosal dan sebagainya. Maka ini sampai nanti malam Senin itu bahasa orang Kepo manganan, Oh. atau bahasa Islaminya khol. Oh, Khol gitu Mbah ya. Bolem. Dan itu juga diartikan manganan. Berarti pesta bersama, menghol gitu ya. Iya. Oh iya iya iya. Kemudian setelah manganan, biasanya di siang harinya Senin itu ada tayub atau joget Oh gitu. Di lokasi ini juga Pak. di makam Oh di Bolem. makam Tayop ya. Wah. Kemudian dilanjutkan besok tanggal 30 Juni itu sedekah bumi yang pelaksanaannya di Balai Desa. Di Balai Desa. Ya tanggal ada 30. nanti ya, malamnya ada istighosah, siangnya ada tayub. Rangkaian acara yang sangat panjang banget berarti Iya. mulai dari 17 Juni sampai nanti 30 30 Juni. Ini panjang sekali Pak. Dan tentunya acara yang digelar oleh Desa Kepo ini dari mulai tahun-tahun yang lalu sampai sekarang pasti ada sebuah penghargaan ya, Iya. prestasi yang dimiliki oleh Desa Kepo. Kira-kira bisa disampaikan Pak seperti Oh, iya. apa? Dulu pernah dari festival Memeden Gaduh ini juara 2 Tingkat tingkat
provinsi Jawa Wow, Tengah. tingkat provinsi Jawa Tengah. Kemudian- Apa sih Pak yang dilombakan waktu itu? Ya budaya desa, Kebudayaannya itu ya? kegotong royongan, kekompakannya, persatuan. Oh gitu, lomba desa berarti. Bukan lomba kegiatan desa. Lomba Jadi kegiatan desa. adat desa yang berjalan itu Lombakan. menjadi budaya dilombakan di Provinsi Jawa Oh Tengah. gitu ya. Kemudian Iya, iya, dari iya. kesenian emprak itu kan sudah tampil di Taman Mini, sudah berulang-ulang yang diangkat oleh Kabupaten Jepara untuk mewakili seni tradisi emprak. Seni tradisi emprak. Dan Kepok ini pemenangnya. Iya. Wow, prestasi yang sangat luar biasa. Selain itu mungkin ada lagi Pak? Nah ini kan untuk kegiatan ini dari hasil masukan-masukan warga Pak, tradisi ini jangan sampai dibiarkan punah, supaya semakin melekat di hati masyarakat. Iya. Jadi menjadi satu kesatuan dari adat dan budaya Iya, masyarakat desa. Oh gitu ya Pak ya. Dan ini sebuah prestasi yang tentunya sangat membanggakan buat masyarakat Desa Kepok itu sendiri dan Kabupaten Jepara tentunya ya Pak ya. Dan untuk saat ini Pak, rangkaian acara yang sangat panjang, kira-kira dukungan-dukungan dalam menjalankan atau melakukan kegiatan selama dari mulai tanggal 17 sampai 30 itu dari kalangan apa aja gitu Pak? Mungkin ada budayawan, seniman, para petani dan lain sebagainya. Seperti apa sih Pak guyupnya gitu? Oh ya, itu kalau kegiatan-kegiatan selama mulai tanggal 17 sampai nanti tanggal 30 itu ya mayoritas dari swadaya. Karena ini merasa bahwa Memeden Gaduh itu budaya masyarakat, ya masyarakat masing-masing. Dari pemuda ya menggerakkan di wilayah pemuda. Iya. Karang Taruna dan sebagainya. Kemudian dari seni ya dari seni budaya yang contohnya emprak itu ya dari kesenian itu sendiri. Jadi pemerintah memberi semangat, kemudian memberi dukungan, termasuk ada dukungan dari Dinas Budaya Kesenian dan Budaya. Kemudian yang Gama Petra itu kemarin ada dukungan dari sana secara moral maupun material ada. Kemudian kemarin adalah dari DPR Komisi B. Oh iya Itu DPR Komisi memberikan B juga. support Iya. untuk pelaksanaan kegiatan ini. DPR Komisi B Kabupaten Jepara. Mungkin Gus Hamid ya. Iya. Iya. Pasti ini sebuah tradisi dari Desa Kepok itu sendiri yang sangat membanggakan dan kami juga melihat dari masyarakat Desa Kepok, generasi muda yang ada di Desa Kepok, anggota dan kelompok-kelompok Karang Taruna dan lain sebagainya kayaknya guyup, rukun, kompak bersatu untuk melaksanakan kegiatan yang keren ini. Kira-kira yang membuat Bapak Petinggi sendiri bersemangat, yang memotivasi Bapak Petinggi sendiri untuk membuat kegiatan sehebat ini, kira-kira apa Pak? Oh, itu karena ini sudah menjadi budaya masyarakat. Jadi kami sebagai pemerintah desa ya memberi semangat supaya warga ini tumbuh kembali semangatnya. Jadi dari semua kalangan yang ada di Kepok, dari olahraga, kesenian, kemudian kehidupan sehari-harinya seperti itu ya. Kepok sendiri itu menjadi ikon seperti yang Pak Inggi sampaikan tadi, ikon sebagai desa wisata yang sangat terkenal. Di sini apa sih Pak kira-kira yang membuat termotivasi untuk itu dari Pak Inggi? Untuk ke desa wisata ini kan karena dari Memeden Gaduh dihubungkan dengan petani. Jadi termasuk Gapoktan, KWT dan kelompok Memeden Gaduh ini kami satukan dalam rangka untuk menyambungkan antara tradisi dan adat yang ada supaya masyarakat dan budayawan itu nyambung. Ya ini sudah berjalan sesuai apa adanya ada. Istilahnya natural lah. Natural dari dulu seperti ini. Dan ini memang acara Memeden Gaduh ini murni untuk acara petani ya Pak ya? Iya. Oke. Kegiatan yang dilakukan oleh Desa Kepok ini Memeden Gaduh yang sangat familiar kita mengenal ya, di mana-mana terkenal Kepok dengan Memeden Gaduhnya. Seperti apa dalam kegiatan Memeden Gaduh ini untuk menjaring para wisatawan supaya bisa
penasaran dan ingin tahu, ingin datang ke Desa Oh, iya. Kepo dengan sesuatu kegiatan yang sangat luar biasa ini, Pak. Oh, ternyata dari kalangan kota atau dari daerah lain tuh belum tahu detail tentang apa sih yang dilakukan petani setiap hari. Oh, iya. Contohnya nanam padi, Heeh. kemudian panen, terus wiwit tuh ternyata orang-orang kota belum tahu. Maka ya dia penasaran. Iya. Jadi seperti apa sih wiwit di saat musim panen? Itu ternyata di sini biasa, tapi Iya, Pak. orang-orang lain, orang luar menganggap itu Iya. adalah nilai lebih. Jarang dilihat, Iya. jarang ditemui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Desa Kepo. Di sini mayoritas rata-rata yang ditanam padi ya, Pak ya? Nggak ada yang lain? Ya ada musim pertama, biasanya musim tanam pertama itu padi. Padi. Kalau tanam kedua biasanya sesuai dengan kondisi yang Heeh. airnya penuh ya padi, yang airnya kurang biasanya jagung, kacang. Palawija juga. Kalau tanam ketiga biasanya kacang. Oh, gitu ya. Karena sesuai dengan kondisi air. Gini Pak, di sini kan memang ini tradisi acara yang dilakukan setiap tahun ya. Tentunya dari Bapak Petinggi sendiri atau dari masyarakat Desa Kepo sendiri, generasi muda Desa Kepo sendiri punya keinginan sesuatu atau harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Jepara supaya kegiatan-kegiatan semacam ini tetap dilestarikan, tetap berjalan lancar, bahkan lebih meriah dari saat ini yang dilakukan. Kira-kira apa Pak? Monggo. Ya, saya dari pemerintah Desa Kepo sudah terima kasih terhadap pemerintah Kabupaten Jepara yang sekian lama sudah memperhatikan petani kepo. Namun masih perlu ditingkatkan kembali gitu, Iya, supaya semangat petani kepo itu tumbuh kembali. kepada pemerintah, kepada para pemangku kebijakan, para tokoh yang ada di Jepara ini yang selalu memperhatikan budaya-budaya tradisi di desa-desa. Oh iya, saya berharap terhadap pemangku kebijakan di Kabupaten Jepara mungkin belum tahu detail tentang tradisi adat di Kepo. Maka mohon nanti bisa turun ke Kepo, orang bisa cinta itu karena kenal. Iya, benar. Jadi akhirnya oh ternyata secara detail seperti ini, tahu betul. Baik, Bapak Petinggi, terima kasih atas waktu yang diberikan Iya, kepada terima kasih. kami. Dan tentunya buat semua masyarakat di Kabupaten Jepara, bila Anda penasaran, silakan Anda bisa datang ke Desa Kepo. Seperti apa sih acara Memeden Gaduh? Dan ternyata di sini sudah kita lihat sangat keren dan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.